Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersama-sama kembali belajar firman Tuhan. Kita melanjutkan kisah yang ada di dalam kitab Kejadian, yaitu kisah Abraham. Tapi kita akan fokus pada hari ini kepada Lot. Nah saudara, sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita rendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Terima kasih untuk waktu yang Bapa berikan pada kami di saat ini, karena kami boleh kembali belajar akan firman Tuhan. Kami mohon Roh-Mu yang kudus menolong kami, karena dengan pertolongan Tuhanlah kami dimungkinkan untuk akhirnya mengerti akan firman Tuhan. Dan tolong Tuhan, baik hamba-Mu ataupun juga seluruh senat jemaat sama-sama membutuhkan akan firman Allah, sama-sama perlu diajar oleh firman-Mu. Kami siap untuk mendengar firman pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nas firman Tuhan di saat ini diambil dari Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang ke-10. Kejadian 13 ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama bagian itu. 1, 2, 3. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Saudara, pada ibadah dua minggu yang lalu, kita sudah belajar salah satu aspek kehidupan daripada Abraham. Namun saudara-saudara, pelajaran tentang sosok Abraham ini boleh dikata tidak lengkap apabila kita itu tidak melihat secara lebih mendalam tentang keputusan Lot yang begitu egois dan tidak tahu berterima kasih. Yaitu apa saudara? Ketika dia meninggalkan pamannya dan pindah ke Sodom. Saudara, keputusan ini mengakibatkan Lot terseret dalam cara hidup duniawi dan kemerosotan moral yang akhirnya menjerumuskan dirinya ke akhir hidup yang begitu menyedihkan dan tidak sehat. Saudara, perjalanan hidup daripada Lot ini menggambarkan secara dramatis akibat dari kesalahan yang telah dilakukannya, yaitu mencoba hidup di luar kehendak Allah, sebagaimana yang sudah dinyatakan oleh Allah sendiri. Saudara, pada kesempatan ini kita akan belajar untuk menjawab 3 pertanyaan sehubungan dengan keputusan Lot. Yang pertama, apakah yang menjadi dasar dari keputusannya itu? Yang kedua, proses apa yang terjadi? Dan ketiga, apakah hasil daripada keputusan itu? Saudara, kalau kita menyimak akan bagian Alkitab ini, maka kita akan menemukan beberapa jawaban. Mengapa Lot itu akhirnya mengambil keputusan yang tidak bijaksana dengan memindahkan kemahnya ke Sodom? Yang pertama, saudara, hal ini karena ia dipengaruhi oleh apa yang dilihatnya. Saudara, Alkitab dengan gamblang mengatakan dan mencatat, dikatakan Lot itu melayangkan pandangannya
dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Maka boleh saya katakan, saudara, mata Lot ini menimbulkan satu keinginan egois yang menyebabkan ia melupakan atau mengabaikan perbuatan-perbuatan baik yang pernah dilakukan oleh Abraham baginya. Seperti biasa, tanggapan Lot bersifat kumulatif, yaitu berdasarkan pada keuntungan-keuntungan yang diperoleh. Nah, kita tahu, saudara, Lot ini telah begitu merasakan kehidupan yang enak. Pamannya Abraham telah berbagi kekayaannya dengan Lot. Nah, sebagaimana manusia pada umumnya, saudara, Lot pun juga menginginkan lebih. Lagi pula ia telah mengecap kesuburan padang penggembalaan di Mesir dan lembah Yordan, menawarkan kesuburan yang sama. Yang kedua, Lot dipengaruhi oleh apa yang ia dengar. Saudara, kita bisa saja menerka bahwa mungkin saja, saudara, Lot ini telah mendengar kisah-kisah menarik yang penuh dengan bumbu tentang Sodom, satu tempat yang terkenal karena tindakan-tindakan amoral, satu kota yang sangat berat dosanya. Salah satu kota di dalam Perjanjian Lama yang begitu mengalami dekadensi moral, satu kemerosotan moral yang begitu parah. Dan yang ketiga, rupanya Lot ini adalah sosok yang suka mencari alasan dengan merasionalisasi keputusannya. Barangkali Lot berpikir, pamanku ini memiliki harta yang lebih banyak daripadaku. Oleh karena itu keputusanku ini tidak berarti apa-apa baginya. Nah, mungkin saja, saudara, dia bisa berkata demikian. Atau mungkin juga mengenai Sodom, saudara, Lot mungkin berkata terhadap dirinya sendiri, kota yang jahat itu memerlukan saksi yang kuat tentang Allah. Lagi pula, siapa lagi yang akan memperkenalkan Allah kepada mereka? Saudara, apapun alasan dan dalilnya, keputusan Lot, saudara-saudara, didasari oleh satu keinginan yang sangat egois. Ia tidak berkonsultasi dengan Allah tentang keputusan yang diambil. Bahkan ia sama sekali tidak mengingat Allah. Saudara, di dalam kasus dan peristiwa ini, Lot adalah sosok yang tidak berpikir panjang. Bahkan mungkin ia sama sekali tidak berpikir bagaimana keputusan itu akan mempengaruhi pamannya. Ia tidak mempertimbangkan bahwa kota Sodom memiliki pengaruh negatif baik terhadap anak-anaknya maupun dirinya sendiri. Saudara, kalau boleh saya kata, pilihan Lot ini hanya berdasarkan apa yang disebut oleh Rasul Yohanes adalah keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Nah, itu, saudara. Kemudian proses keputusan Lot. Saudara-saudara, langkah-langkah yang mendatangkan keputusan dan tindakan egois daripada Lot ini sudah jelas di dalam kisah ini. Dan dalam setiap keputusan yang diambil oleh manusia, entah baik maupun buruk, langkah-langkah tersebut pada umumnya serupa. Yang pertama, saudara, ia melihat. Saudara, dalam nas yang tadi kita baca, Lot melayangkan pandangnya dan melihat. Saudara,
Hampir semua kegagalan manusia seringkali disebabkan oleh keinginan mata. Kenyataannya saudara, melalui matalah dosa pertama kali memasuki umat manusia. Masih ingat saudara kisah dalam Kejadian 3 ayat 6? Dikatakan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, dan seterusnya. Perempuan itu melihat. Bertahun-tahun kemudian, dosa seorang Israel yang paling sering dibicarakan juga berawal dari indera mata, dan itu dialami oleh sosok yang kita tahu dengan Daud. Saudara, satu dosa melarikan dosa yang lain. Kisah Daud itu adalah contoh yang jelas. Daud menanggung harga dosa tersebut sepanjang sisa hidupnya. Meskipun Allah mengampuni dia, Daud tidak pernah terlepas dari akibatnya. Akibat lain dari dosa Daud adalah pengaruh buruk terhadap anak-anaknya. Benarlah saudara bahwa hampir semua dosa dimulai dari apa yang kita lihat. Itu juga dialami oleh Lot. Yang kedua, ia memilih. Saudara, Lot itu memilih untuk dirinya seluruh daerah di lembah Yordan. Jarang sekali orang mengakui ia sengaja memilih untuk berbuat dosa. Saudara, tokoh perjanjian lama seperti Daniel merupakan satu teladan yang begitu menonjol di antara para nabi waktu itu. Di dalam hal apa saudara? Keteguhannya mempertahankan kekudusan. Saudara, Alkitab di dalam Daniel 1 ayat 8 katakan, ia berketapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, dengan anggur yang biasa diminum raja, dan ia benar-benar konsekuen. Saudara, setiap perbuatan dosa dan setiap keputusan untuk tidak berbuat dosa selalu melibatkan pikiran kita. Lot, saudara, memilih untuk memanjakan dirinya di dalam keinginan daging. Dan berikutnya, yaitu Lot berbuat dosa. Lot memisahkan dirinya dari Abraham, ia berkemah di dekat Sodom, ia menetapkan kota-kota lembah Yordan. Pertama saudara, manusia melihat. Yang kedua, ia memilih. Dan akhirnya ia berbuat sesuai pilihannya. Ia mengejar apa yang dilihatnya. Sekali lagi saudara, ketika manusia menghadapi pencobaan, ada dua kemungkinan yang dilakukannya. Berbuat dosa atau melarikan diri dan bergerak ke arah sebaliknya. Saudara, Yusuf adalah keteladan lain yang terkenal dalam perjanjian lama. Dia adalah orang yang luar biasa. Ia berketapan hati untuk tidak menyerah, karena ia tahu bahwa hal itu adalah tindakan yang salah, satu dosa terhadap Allah dan Tuannya. Saudaranya, alangkah mudahnya bagi Yusuf untuk bertindak sama seperti yang dilakukan oleh Daud. Tetapi hal itu tidak dilakukannya. Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Saudara, mari sekarang kita lihat apa akibat daripada keputusan Lot. Pikiran atau pilihan Lot yang egois dan keduniawian tersebut akhirnya menyebabkan ia mendapat kesulitan yang sangat besar karena keputusan itu. Seperti itu, saudara, tentu berakibat buruk. Allah memerintahkan Musa untuk menulis secara lengkap semua akibat yang mengiringi keputusan Lot. Karena Allah menginginkan agar kita sadar mengenai akibat-akibat daripada keputusan yang egois. Allah
memperingatkan semua manusia untuk tidak bermain api. Saudara tidak akan dapat lari dari api tersebut tanpa terbakar. Mari kita lihat akibat keputusan Lot. Yang pertama, Lot menderita penghinaan dan penuntutan. Saudara, cepat atau lambat, seseorang yang bergaul dengan orang-orang yang berdosa dan jahat akan memenuhi kekecewaan. Persahabatan yang sejati didasari oleh perhatian dan rasa hormat terhadap satu sama lain, bukan oleh keegoisan. Yang kedua, Lot kehilangan segala nilai moral. Saudara, Lot tampaknya telah kehilangan kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ia menjadi orang yang berpendirian tidak tetap dan kebingungan. Kelakuannya menjadi sangat aneh. Ia mencoba untuk melindungi dua orang asing dari penganiayaan seksual, dan sebagai gantinya ia menawarkan kedua anak perempuannya. Bukankah ini sesuatu yang sangat tragis? Sulit untuk memberikan penjelasan mengenai kelakuan Lot ini, kecuali yaitu tindakan Lot menyadarkan kita bahwa orang-orang yang gagal mentaati Allah di dalam salah satu segi kehidupannya seringkali menjadi semakin buruk kelakuannya di dalam segi yang lain. Pada akhirnya mereka kehilangan kepekaan terhadap dosa, terlebih lagi di dalam segi moral. Kemerosotan moral merupakan satu jenis kemunduran yang sangat buruk. Berikutnya, saudara, Lot kehilangan pengaruh atas orang-orang dekatnya. Saudara, orang-orang yang akan menikahi anak-anak perempuan Lot kehilangan rasa hormat terhadap Lot ketika ia mencoba untuk memperingatkan mereka tentang penghakiman yang akan tiba. Mereka tetap mengabaikan dia. Mereka tidak mendengarkannya dengan serius. Mereka berpikir bahwa Lot hanya berolok-olok saja. Saudara perhatikan dalam Kejadian 19 ayat 14. Mereka tidak mempercayai Allah. Lalu mengapa mereka harus percaya tentang penghakiman yang dikatakan Lot akan tiba? Saudara, Alkitab mencatat dalam Lukas 17 ayat 28, penduduk Sodom tetap makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, dan melanjutkan kegiatan tidak bermoralnya. Berikutnya, Lot kehilangan keinginan untuk melakukan apa yang benar. Ini, saudara, boleh saya katakan merupakan penurunan yang sangat serius dalam hal kemerosotan kerohanian dan moral. Saudara, Lot ragu-ragu untuk meninggalkan lingkungannya yang berdosa. Tampaknya ia tunduk di bawah pengaruh buruk menantu-menantunya yang tidak bertuhan. Dengan jelas terlihat bahwa penolakan menantu-menantunya untuk mendengarkan peringatannya secara serius telah menurunkan kepercayaan Lot kepada Allah, sehingga Lot merasa sulit untuk percaya bahwa pengakuan akan benar-benar tiba. Saudara, jika bukan karena kemurahan Allah dan kalau bukan karena kasih karunia-Nya terhadap Lot pasti telah dimusnahkan bersama-sama orang-orang di kota Sodom. Mari saudara kita berhenti sejenak mengingat mengapa Allah mengasihi Lot. Hal itu dilakukannya hanya karena Abraham, orang yang telah diperlakukan tanpa terasa terima kasih oleh Lot. Abrahamlah yang telah memohon agar Allah melindungi Lot dan keluarganya dari kehancuran moral. Dan berikutnya, Lot memanfaatkan kemurahan Allah. Di tengah-tengah belas kasih tak usaha Allah untuk menyelamatkannya, Lot tetap tidak ingin mentaati Allah sepenuhnya. Allah telah menyuruhnya untuk melarikan diri ke pegunungan supaya selamat. Tetapi ia memanfaatkan kemurahan Allah ini dengan meminta alternatif yang lain. Saudara, belas kasihan Allah sekali lagi diberikan kepada Lot
dan Allah mengabulkan permintaan Lot untuk pergi ke sebuah kota kecil terdekat yang bernama Zoar. Itu. Dan berikutnya, Lot kehilangan harta milik yang sangat berharga, yakni istrinya. Saudara, akibat terpahit dari keputusan Lot untuk pindah ke Sodom adalah pengaruh istrinya. Tidak diragukan lagi bahwa istri Lot merasa nyaman dengan gaya hidup yang penuh dosa itu, sehingga wanita itu tidak sanggup meninggalkan kota tersebut. Saudara, ketika Allah menurunkan hujan belerang dan api dari surga, istri Lot berada terlalu dekat dengan kota Sodom dan secara harafiah berubah menjadi patung yang menyala. Ia tidak berhasil keluar dari lembah itu tepat pada waktunya karena menahan langkah, menoleh ke belakang, ia berubah menjadi tiang garam. Dan berikutnya, saudara, Lot melakukan dosa dengan anak-anak perempuannya sendiri. Di sini kita melihat pengaruh kota Sodom. Anak-anak perempuan Lot juga kehilangan kesadaran moralnya. Mereka telah lebih mementingkan kelanjutan keturunan mereka daripada ketaatan terhadap Allah dan rasa hormat terhadap ayah mereka sendiri. Saudara, betapa mengerikan akan kejadian ini, saudara. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita pada masa kini, saudara? Sebagian orang Kristen masih banyak yang hidup secara duniawi. Yaitu apa, saudara? Mengikuti proses yang mirip dengan Lot ketika mengambil keputusan. Pertama, kita seringkali dicobai melalui apa yang kita lihat. Yang kedua, kita memilih. Dan yang terakhir, kita melakukan pilihan kita itu. Dan kita begitu sering merasionalisasikan keputusan kita, mencari-cari alasan yang tepat sehubungan dengan perbuatan yang kita lakukan. Saudara, di dalam perjanjian baru, orang-orang pada masa itu juga mengalami persoalan seperti persoalan-persoalan yang kita alami, sebagaimana juga yang pernah dialami oleh Lot. Khususnya kalau kita belajar akan surat Korintus, bukankah mereka adalah orang-orang Kristen, tetapi kebanyakan daripada mereka telah hidup menurut daging dan menuruti hawa nafsu. Saudara, kisah Lot ini adalah contoh perjanjian lama mengenai seorang Kristen yang hidupnya mengikuti hawa nafsu duniawi, dan itu menghancurkan diri sendiri dan dengan keduniawiannya, dan ia menghancurkan dan sikap penolakannya itu untuk melaksanakan kehendak Allah mendatangkan akhir yang pahit bagi hidupnya. Meskipun pada akhirnya, saudara, ia diselamatkan, namun saudara, keseluruhan hidupnya ditandai oleh peristiwa-peristiwa yang menyedihkan sekali. Rasul Paulus dalam surat Galatia mengatakan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Saudara, kisah Lot ini adalah sesuatu yang penting untuk kita sungguh-sungguh perhatikan. Yaitu apa, saudara? Setiap hari di dalam kehidupan kita, dunia itu membentangkan satu godaan kepada kita. Begitu banyak yang dapat kita lihat, yang dapat kita pandang dan pikir. Hal-hal yang menumpulkan kepekaan kita terhadap Allah dan firman-Nya itu seringkali muncul, saudara. Nah, saudara, lalu bagaimana kita sebagai orang Kristen? Mari, saudara, kita mengenal hati kita sendiri dan mengetahui apa yang ada di dalamnya. Hanya ada satu jalan keluar. Kita harus berpaling
ke arah yang sebaliknya, bertekad untuk tidak berdosa terhadap Allah kita, dan kemudian saudara-saudara bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, pada pagi ini saudara, pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah, dan satu pertanyaan penting yang perlu kita pikirkan, yaitu apakah godaan terbesar di dalam kehidupan saudara? Yang kedua, kelemahan-kelemahan apakah yang terbesar dalam kehidupan saudara? Saudara, perangilah semua itu dengan segenap hati dan jiwa saudara. Usahakanlah agar pikiran saudara terpusat pada kemenangan yang sudah diraih oleh Yesus Kristus, bukan kekalahan. Ingatlah 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, bagaimana dengan kita? Hati-hati dalam menjalani hidup sebagai orang percaya. Kiranya peristiwa yang dialami oleh Lot itu menjadi pelajaran berharga bagi kita untuk lebih waspada, untuk tidak bermain-main dan mengambil keputusan-keputusan yang tidak melibatkan Allah di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Tolong Tuhan, kuduskanlah kami, dan biarlah kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh belajar hidup dalam kepekaan pada pimpinan-Mu, dan tidak hidup menurut maunya kami atau hidup menurut selera kami. Biarlah kami boleh hari demi hari belajar untuk mentaati perintah Tuhan, setia kepada Tuhan, dan melakukan sesuatu yang berkenan di hati Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.